Selamat datang di channel R1. Masih sama ya teman-teman, melanjutkan chapter kemarin yang dimana Kaneda memberikan sepakan ke gawang Esperion. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita simak bersama-sama. Di awal chapter ini, Kuroda menyelamatkan Esperion dari tendangan Kaneda yang harusnya menjadi gol. Namun, kepala Kuroda terbentur lapangan dan berdarah. Tim medis langsung membawanya dan mengobatinya. Kemudian masing-masing tim memasuki ruang ganti. Esperion berdiskusi bagaimana cara menjaga Kaneda agar tidak lolos. Asari menyalahkan Takeshima dan Togashi karena mereka tidak saling memahami. Datanglah pelatih Nozomi mengatakan yang dikatakan Asari adalah salah karena dia mengatakan di pengumuman tim ini adalah line up terbaik Esperion. Kemudian pelatih Nozomi sedikit memberikan apresiasi kepada Togashi dan Takeshima. Jika bukan karena mereka berdua, Esperion akan lebih banyak kemasukan gol. Tiba-tiba datanglah Kuroda dengan kepala dibalut kain. Dia mengatakan akan terus berjuang hingga akhir. Kuroda mengatakan kepada pelatih Nozomi pertahanan belakang harus segera diperbaiki dan dia ingin membantu pertahanan di bagian tengah. Pelatih Nozomi hanya membuka mata Kuroda dan langsung mengizinkannya bermain. Ashito berpikir dia ingin mengulangi serangan yang sama ketika melawan Sekio. Ashito ingin menggunakan kontak mata dengan Kuroda dan Asari, dan itu adalah permainan terbaiknya yang dialami Ashito selama ini. Kemudian pelatih Nozomi keluar dari ruang ganti dan bertemu dengan pelatih Fukuda. Pelatih Nozomi berkata ke pelatih Fukuda dia akan menyerahkan segalanya ke seluruh pemain Esperion. Namun, pelatih Nozomi juga ragu apakah timnya paham dengan apa yang dia inginkan. Pelatih Nozomi merasa dirinya tidak sehebat pelatih Fukuda. Pelatih Fukuda menjawab pemain itu butuh pendewasaan dan pemain yang baik adalah yang mengikuti instruksi apa yang dikatakan pelatih dan Esperion selalu mengikutinya. Waktu istirahat telah usai dan semua pemain menuju lapangan. Kemudian Ashito dipanggil pelatih Fukuda. Pelatih Fukuda membisikkan ke Ashito agar berhenti berambisi mencetak gol, tetapi Ashito tidak tahu bagaimana caranya. Kemudian pelatih Fukuda menjelaskan, "Aku tidak melarangmu mencetak gol. Kamu dapat menciptakan gol dari beberapa posisi, yaitu dengan menggerakkan seluruh pemain Esperion. Itulah tugas pertama bagimu, Ashito, dan kemudian tugas kedua adalah memainkan pertahanan yang sempurna." Ashito meminta apa yang diucapkan pelatih Fukuda ketika pertama kali bertemu, bahwa Ashito akan dibawa ke tahap dunia. Pelatih Fukuda menjawab bahwa tugas itu tadi menjadi syarat penting menuju ke tahap dunia. Kemudian Ashito menuju lapangan. Di ujung lorong ada Hana sedang bersandar. Ashito meminta ke Hana agar memberi beberapa kata saja. Hana menjawab, "Semoga sukses, jangan sampai kalah dan berjuang sampai akhir." Semua pemain sudah bersiap memulai babak kedua. Kedua pelatih masih belum mengganti line up pertama. Ketika pemain Musashino selesai berdiskusi, mereka terkejut melihat ke pemain Esperion dengan wajah menakutkan, seolah-olah mereka tidak takut kalah sama sekali. Padahal Esperion sedang tertinggal gol dari Musashino. Sebelum kick off dimulai, Togashi mengingat apa yang dikatakan pelatih Nozomi, bahwa suatu saat tackle keras Togashi akan berguna di suatu pertandingan. Dan hari ini Esperion bergantung dengan dua bek andalan mereka, yaitu Togashi dan Shima, dan dibantu Kuroda menjadi pemain tengah bertahan. Selain itu, semua pemain membantu menyerang. Peluit babak kedua dimulai. Melihat Esperion hanya tinggal dua orang di belakang dan satu pemain tengah, Musashino langsung tampil menyerang. Tapi terlalu cepat pemain Musashino meremehkan bek tangguh Esperion ini. Togashi dengan cepat memblokir bola yang dituju ke Kaneda. Shima berkata ke Togashi, "Aku sepenuhnya percaya padamu. Kamu pasti bisa menghentikan Kaneda." Musashino kembali mendapatkan bola dan langsung diumpan ke Kaneda. Kaneda akan membuat feint ke Shiomaki dengan tujuan melewati Togashi. Belum sempat dioper, bola direbut secara brutal oleh Togashi sehingga Kaneda tersungkur ke tanah. Kapten Moto mencoba lagi dan diumpan ke rekannya. Lagi-lagi Togashi dengan sigap mengantisipasi bola udara tersebut. Andri dan penonton yang lain bahkan heran melihat kombinasi pertahanan mereka. Kuroda, Togashi, dan Shima membuat segitiga pertahanan yang solid. Shima teringat apa yang dikatakan Ashito. Kuncinya adalah saling mengerti satu sama lain. Kemudian wasit memberikan waktu untuk minum untuk kedua tim. Bola dimulai dari Musashino. Kali ini Kaneda tidak mau kalah dari Togashi.
Dia menyerang dan melewati Togashi, tapi dia tidak tahu bahwa di belakangnya ada Ashito. Bola diblokir Ashito dan langsung dikirim ke rekannya di depan. Ashito sudah membaca kemana Kaneda akan lari dan bergerak. Kaneda marah kepada Ashito karena bola diambil darinya dan Kaneda mengeluarkan kata-kata kasar. Wasit langsung mendatanginya dan menegurnya dengan perlahan. Bukan malah tenang, Kaneda malah membentak wasit dan mendapat kartu kuning. Ashito berkata, sekarang saatnya giliran kita menyerang. Kapten Moto menginstruksi ke seluruh rekannya agar jangan terlalu panik, tetap kompak dan bertahan. Alasan Ashito menyerang adalah karena sudah melihat kombinasi pertahanan Kuroda dan Togashi Shima sudah membaik. Esperion masih memainkan bola, tapi semua pemain dijaga ketat. Tachibana dikawal 2 pemain sehingga sulit bergerak. Otomo bingung akan mengoper ke siapa. Tiba-tiba Ashito dan Asari maju mengisi posisi sayap. Dikala itu, Kaneda berteriak bahwa kedua fullback Esperion tersebut menyerah bertahan dan segeralah oper padaku. Kaneda lupa bahwa dirinya hari ini dijaga ketat oleh Togashi. Kapten Moto menjaga Ashito. Ashito teringat apa yang dikatakan pelatih Fukuda. Pelatih Fukuda mengatakan sebuah delay yang bisa menghubungkan seluruh formasi permainan. Ashito merasakan hal yang sama seperti melawan tim Sekio, namun kali ini lebih jelas dari biasanya. Yang awalnya hanya melihat posisi seluruh pemain, tapi kali ini Ashito tahu seluruh pemain akan bergerak kemana saja. Kapten Moto menebak jika pemain tengah Esperion lebih cepat mengoper, maka Ashito akan terperangkap offside. Pelatih Fukuda menonton di pinggir lapangan sambil berkata dalam hati, dari awal Ashito mengenal sepak bola, dia hanya bermain di posisi depan. Tapi semenjak bermain di posisi belakang, kamu melakukan banyak hal. Kamu tahu konsep bertahan. Kamu benar-benar bekerja keras bulan ini, Ashito. Semua tampak jelas di matamu. Dibandingkan dengan melawan Sekio, saat ini tujuan dan visimu lebih jelas. Teruslah berpikir dan berpikir, Ashito. Bergeraklah sesuai analisa instingmu. Ashito dan Tachibana mencoba menjauh dari penjagaan. Otomo akan mengoper, namun dia tidak tahu siapa yang akan dioper. Tak lama itu, Ashito menunjuk ke kanan sambil berlari secara diagonal. Kapten Moto terus mengikuti arah lari Ashito. Moto berkata dalam hatinya, apa yang coba dia lakukan? Meskipun fullback, tapi dia berhasil ke daerah tengah. Apakah dia hanya ingin memecah belah flank kanan? Sepertinya ini hanya lari dengan rasa putus asa. Tiba-tiba muncullah Asari dari sisi kanan. Dengan begitu Otomo langsung mengopernya. Bukan dikontrol Asari, tapi bola dibiarkan lepas agar Otomo dengan mudah mencetak gol ke gawang Musashino. Skor menjadi imbang 2-2. Andri menilai proses lari secara diagonal tadi adalah zona marking memiliki masing-masing tanggung jawab dalam pertahanan, dan itu adalah cara untuk berorientasi dengan tim. Sebuah masalah akan terus muncul pada Musashino. Miyako berkata dalam hatinya, Kapten Moto dan Nakano pasti panik dengan serangan itu. Pertahanan Musashino mulai rusak semenjak Tachibana lepas dari penjagaan Nakano. Walaupun itu beresiko, tapi cara tadi bekerja sangat sempurna. Andri bertanya-tanya bagaimana mungkin Ashito dapat melakukannya. Hana juga menilai Ashito belajar memahami bagaimana menjadi pemain bertahan. Permainan kembali dimulai. Tak lama itu bola sudah didapatkan kembali Esperion. Kali ini pelatih Satake memberi instruksi ke seluruh pemain Musashino agar menjaga ketat nomor punggung 33, yaitu Aoi Ashito. Kuroda mendapatkan bola tapi dia masih bingung mau dioper kemana. Dia melihat Ashito dijaga ketat. Ashito tahu jika dijaga ketat maka akan ruang terbuka lebar. Lagi-lagi dengan kekuatannya dia melihat banyak ruang. Tapi Ashito tidak mencoba mengumpan. Dia malah mengoper kembali ke Kuroda dengan pelan. Kuroda bingung apa yang dimaksud dengan Ashito. Ashito bergerak menjauh dari Kuroda. Dengan begitu Kuroda dapat melihat banyak ruang terbuka di Musashino. Ternyata benar sesuai keinginan Ashito. Kuroda membuat umpan terobosan ke Tachibana. Bola masih dikuasai Esperion. Pemain Esperion sulit menembus pertahanan Musashino. Bola dikembalikan ke pemain tengah Sugawara. Ketika Sugawara akan maju, Ashito berteriak agar tetap di sana. Kemudian bola dioper ke Ashito. Ashito dapat menguasai gerakan seorang pivot. Back Musashino mengira bola tidak akan dioper ke flank kiri, akan tetapi Ashito lebih cerdas dan membuat passing panjang ke Asari yang mendapat ruang kosong. Kapten Moto marah kenapa tidak ada satupun yang menjaga Asari.
Pelatih Fukuda bergumam dalam hatinya, Musashino masih belum bisa mengatasi diagonal run milik Esperion. Hanya seorang fullback yang bisa melakukannya dan tidak hanya satu orang. Asari mengingat apa yang dikatakan Ashito, mari kalahkan mereka dan tertawa. Kali ini Ashito berada di tengah menuju arah ke Asari di sisi flank kanan. Bola dioper ke Ashito, lagi-lagi Ashito dengan kekuatan matanya dapat membaca gerakan lawan. Dia dapat menghindar dengan lincah. Bukan arah ke Asari, tapi kini Ashito menuju sisi flank kiri. Semua back segera menjaganya. Kiper mengira Ashito tidak akan bisa mengoper apalagi menembak dari sudut lapangan. Bola yang dibawa Ashito hampir keluar garis. Hana dan Ari masih bertanya-tanya apa yang dituju Ashito kali ini. Kiper Musashino kaget di depannya ada 3 penyerang Esperion. Dia berkata ke back Musashino, kalian telah terkecoh dengannya, sehingga ada beberapa pemain Esperion berdiri bebas. Sebuah hal mengejutkan, Ashito bisa membuat umpan tinggi tertuju ke Otomo yang berdiri bebas. Namun tendangannya masih membentur tiang gawang. Akan tetapi Ashito sudah siap menendang bola rebound tersebut dan akhirnya Ashito mencetak gol yang luar biasa. Hana teringat kenangan pas kecil ketika melihat pelatih Fukuda bermain di Camp Nou. Hal yang sama terjadi ketika Ashito mencetak gol. Semua tampak bahagia ketika Ashito mencetak gol. Daripada itu, kini Esperion unggul 1 gol dari Musashino. Ashito merasa lebih percaya diri dari biasanya setelah dia mencetak gol ke gawang Musashino. Pelatih Satake sampai heran dengan Ashito. Dia mengatakan, apakah dia seorang monster? Dia tidak hanya berlari secara diagonal, dia juga bergerak ke arah yang berlawanan. Gerakan zigzagnya membuat seluruh pertahanan menjadi kacau. Dia menarik seluruh back ke sisi kiri, kemudian membuat operan ke tengah dengan posisi 3 pemain yang berdiri bebas. Disitulah kami tidak bisa berdaya. Hanya satu orang ini yang bisa mengatur Esperion. Seharusnya dia menjadi pemain tahun pertama. Esperion benar-benar sulit dipercaya. Peluit pertandingan kembali dimulai. Kali ini Musashino langsung menyerang demi mengejar ketertinggalan gol mereka. Melihat pertandingan Musashino, pelatih Fukuda mengatakan pressing yang dilakukan tim Musashino berjalan baik di pertandingan sebelumnya melawan Kanto Academy. Tapi semua kartu mereka sudah disegel dan digunakan melawan Esperion, dan mereka benar-benar terguncang. Kali ini Ashito dijaga ketat dengan pemain Musashino agar tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Ashito merasa jika hanya menjaga dirinya itu tidak akan bekerja lagi. Ternyata benar kata Ashito, Esperion mendapat ruang kosong. Otomo bergerak maju untuk mengoper ke lawan, dan di sana ada Tachibana berlari tidak terjaga sama sekali. Tanpa pikir panjang, Tachibana langsung menendang dengan keras menambah keunggulan Esperion. Kaneda melihat gol Tachibana hanya bisa berdiam diri dan mengatakan, itu berkat kamu lagi, Aoi. Kita di tahun terakhir yang sama. Selama seleksi, hampir semua orang mengeluh frustasi untuk berjuang. Tapi di tengah itu, kamu tidak pernah berhenti menyerah sampai akhir dan terus melakukannya seperti hari ini. Dan langkahmu kini diikuti 2 orang itu. Ada yang bisa maju, namun juga ada yang tidak. Ada yang bisa menjadi pemain profesional, tapi juga ada yang tidak. Dan tiba-tiba Kaneda merasa kakinya tidak bisa digerakkan. Kaneda sejak sampai di Musashino, dia merasa belum berubah sama sekali. Kaneda mengatakan, aku tidak bisa melakukan hal yang seperti yang kau lakukan. Pelatih kedua, Musashino tiba-tiba menderaki Kaneda agar kembali menjadi back belakang. Akan tetapi Kapten Moto menyangkal hal tersebut. Kapten Moto tetap percaya kepada Kaneda, lalu dia menyuruh agar tetap berada di posisi depan. Dan semua pemain Musashino setuju dengan Kapten Moto. Kembali ke masa kecil Kapten Moto di mana Musashino bertemu dengan Esperion Junior. Saat itu Kapten Moto umur 12 tahun di mana timnya dibantai dengan skor 8-0. Dia merasa tim Musashino adalah perkumpulan dari orang-orang yang gagal seleksi junior Jepang dan Esperion adalah tim yang memiliki banyak pemain layaknya monster. Kaneda datang ke Musashino di akhir musim panas dan Kapten Moto menjadi kapten baru di Musashino. Di sebuah tempat fitness, Kaneda mendatangi pemain Musashino. Dia mengatakan bahwa tim ini adalah batu loncatan untuk menjadi pemain profesional. Mendengar hal itu, Mikami tidak terima dengan apa yang Kaneda katakan. Semakin hari, Kapten Moto dan Mikami melihat Kaneda latihan keras di gym atau di lapangan.
Dia tidak pernah berhenti mencetak gol selama latihan dan dia terus mengatakan aku akan menjadi pemain profesional dan mengalahkan Esperion. Kembali ke pertandingan Musashino melawan Esperion menjelang berakhirnya babak kedua ini. Musashino terus menyerang tanpa kenal menyerah. Bola dilambungkan ke Kaneda tapi Togashi sudah siap mengantisipasinya. Tiba-tiba Kapten Moto mendapat kartu kuning karena telah melanggar Ashito. Bukan meminta maaf ke Ashito, Kapten Moto malah berbincang ke Kaneda. Dia mengatakan dalam tamu ini kamu tidak bisa apa-apa, tapi di waktu yang sama kami juga masih belajar banyak hal darimu. Seorang striker harus tetap berdiri di depan. Semua orang berkumpul di sekitarmu. Tidak ada cara lain lagi selain mengalahkan Esperion. Kaneda memanas setelah diberi motivasi Kapten Moto. Dia berteriak meminta bola dan akan mencetak gol ke gawang Esperion. Permainan berlangsung cepat dan akhirnya Esperion menang dengan skor 4-2. Di suatu tempat di dekat bus Esperion, Ashito terbangun dari tidurnya. Dia kaget bahwa timnya menang. Otomo berkata ini adalah pertandingan yang sangat melelahkan. Dan Tachibana juga menjawab, tapi ini adalah pertandingan yang terbaik bagi tim kita. Ashito ingin Esperion bermain seperti ini terus-menerus dan masih banyak yang harus dia pelajari dari rekan-rekannya. Kuda mendatangi mereka dan memanggil Togashi, Kuroda, Otomo, dan Ashito dan mengatakan kalian telah masuk tim A mulai besok. Akhirnya pertandingan yang seru di chapter ini telah selesai ya teman-teman. Hasil kerja keras Ashito dan kawan-kawan telah membuahkan hasil. Semua tampak berkembang lebih baik dan terutama nama-nama yang dipanggil pelatih Fukuda di akhir chapter tadi. Dan pastinya ini langkah pertama bagi Esperion untuk semakin solid permainan mereka. Mungkin ini saja yang saya bahas. Sebelum menutup HP-nya, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan tentunya agar pembahasan terkait anime ini terus berlanjut. Terima kasih.